kalian di sidang anak-anak. Nah, apa kabar kalian semua dimanapun berada, di bulan yang baru dan di minggu yang baru juga. Kak Ica harap adik-adik dimanapun juga punya semangat yang baru, punya sukacita yang baru juga ya. Adik-adik, Kak Ica berharap dimanapun kalian berada di sekarang, Kak Ica harap kalian sehat ya, gak ada yang sakit. Tapi kalau mungkin ada yang sedang sakit atau lagi gak enak badan, Kak Ica doakan kalian semua cepat sembuh ya. Nah adik-adik, Kak Ica kembali mengingatkan, gak bosan-bosan Kak Ica mengingatkan adik-adik semua untuk tetap menaati protokol kesehatan. Adik-adik tahu kan, virus corona masih ada, bahkan ada varian baru yang namanya Omicron. Adik-adik harus tetap waspada ya. Walaupun mungkin sebagian dari kalian sudah ada yang sekolah offline, sudah diperbolehkan untuk datang ke sekolah, tapi Kak Ica tetap mengingatkan, mengimbau kembali kepada adik-adik untuk tetap menaati protokol kesehatan. Apa saja itu? Yang pertama adalah memakai masker tiap kali keluar rumah, tiap kali bertemu orang, khususnya mau berangkat sekolah ya, di sekolah, di kelas, kalian tetap harus pakai maskernya ya. Jangan dicopot-copot, pakai maskernya yang benar juga. Jangan cuma menutupi mulut, tapi juga sampai harus menutupi hidung, mulut, bahkan di bagian bawah sini juga harus tertutup dengan baik ya. Jangan dicopot-copot loh ya. Terus yang kedua, kalian juga harus tetap rajin mencuci tangan. Baik itu mau makan, setelah makan, habis pegang uang, mau pergi ke sekolah, datang dari sekolah, pokoknya dimanapun kalian berada, kalian rajin mencuci tangan ya. Bisa pakai sabun dan air mengalir, tapi kalau tidak ada, bisa menggunakan hand sanitizer. Nah, selain itu kan sudah dilindungi nih dari masker, cuci tangan, kalian juga tetap harus menjaga jarak. Ingat ya, kalau jangan berkerumun dulu, jangan datang ke tempat-tempat yang ramai dulu, tapi kita perlu menjaga jarak. Juga Kak Ica himbau untuk adik-adik, kalau sekiranya tidak ada kepentingan yang benar-benar mendesak, jangan main keluar rumah dulu ya, di rumah aja dulu, main-mainnya di dalam rumah aja dulu. Karena selain ada corona, sekarang kan musim hujan ya adik-adik ya, kadang-kadang ada hujannya, kadang-kadang sangat deras, kadang ada petir, bahkan ada angin yang kencang. Maka dari itu Kak Ica kembali himbau adik-adik lebih baik di rumah aja ya, mainnya main bareng papa mama mungkin, atau mungkin bareng saudara, bisa kan? Nah, selain itu kita juga perlu belajar untuk menjaga kesehatan yang di dalam. Lewat apa itu? Lewat makan minum yang bergizi, terus minum vitamin juga yang rutin. Selain itu juga perlu tidur yang cukup. Adik-adik siapa nih yang di rumah suka begadang? Mungkin ada yang main game, gak kerasa tiba-tiba sudah jam 11 malam. Waduh, itu tidurnya kemalaman sekali ya. Yuk adik-adik, Kak Ica mengimbau adik-adik, mengajak kembali adik-adik untuk tidur tepat waktu. Kalau udah disuruh untuk bobo sama papa mamanya, atau sama nenek, atau sama siapapun, nurut ya adik-adik ya, biar kita tetap sehat, biar gak gampang sakit deh. Oke deh, kayaknya pembukaannya Kak Ica udah lama banget ya. Nah sekarang Kak Ica mau kembali mengajak adik-adik untuk melatih roh kembali, karena sebentar lagi kita akan mulai sidang anak-anaknya. Jadi kita harus membara, bukan hanya semangat di luar, tetapi di dalam roh juga perlu membara. Yuk Kak Ica mengajak adik-adik untuk menyeru nama Tuhan. Menyeru nama Tuhannya 5 kali ya. Yuk seru nama Tuhannya begini: oh Tuhan, amin, haleluya. 5 kali ya. 1, 2, 3. Oh Tuhan, amin, haleluya. Oh Tuhan, amin, haleluya. Oh Tuhan, amin, haleluya. Oh Tuhan, amin, haleluya. Oh Tuhan, amin, haleluya.
Puji Tuhan. Gimana? Udah makin semangat belum? Kalau yang belum semangat bisa seru nama Tuhan lagi sambil bangkit berdiri. Kalau ada mama atau papa yang nemenin, ajak seru nama Tuhan sama-sama biar adik-adik juga lebih semangat lagi. Yuk seru nama Tuhan lagi 5 kali ya. 1, 2, 3. Oh Tuhan, amin, haleluya. Oh Tuhan, amin, haleluya. Oh Tuhan, amin, haleluya. Oh Tuhan, amin, haleluya. Belum semangat bisa seru nama Tuhan lagi sambil bangkit berdiri. Kalau ada mama atau papa yang nemenin, ajak seru nama Tuhan sama-sama biar adik-adik juga lebih semangat lagi. Yuk seru nama Tuhan lagi 5 kali ya. 1, 2, 3. Oh Tuhan, amin, haleluya. 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 Puji Tuhan. Aisyah sih udah semangat banget ya. Saya yakin adik-adik di rumah juga sudah jauh lebih semangat. Mungkin yang tadinya masih lemes-lemes, masih agak ngantuk-ngantuk, bisa melek lagi, sekarang lebih semangat lagi. Yuk sebelum kita mulai sidang anak-anaknya, sebelum kita mendengarkan cerita dan berkidung, Aisyah mengajak adik-adik memulai sidang anak-anak hari ini dengan berdoa. Mana sikap doa yang tepat? Lipat tangannya, tutup matanya, jangan ada yang ngintip-ngintip, jangan ada yang main-main. Mungkin yang di sebelahnya ada saudaranya, senggol-senggol, goda-godain saudaranya. Kita ambil sikap doa yang tepat ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa bersama-sama. Adik-adik di rumah bisa mengikuti Kak Ica berdoa. Yuk kita berdoa sama-sama. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih untuk cinta-Mu kepada kami. Sebentar lagi Tuhan, kami akan memulai sidang anak-anak. Berkati mulut kami, berkati telinga kami, berkati hati kami. Tuhan Yesus, kami siap untuk bersidang anak-anak. Pimpin kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Nah sekarang biar kita lebih semangat lagi, badannya yang mungkin masih kaku-kaku, yuk dilemesin sama-sama. Adik-adik boleh berkidung bersama-sama. Kak Ica ajak adik-adik untuk bangkit berdiri ya. Kita berkidung bersama-sama. Dunia boleh katakanku tak berarti. Dunia boleh katakanku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar kata-kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa. Karena aku miliknya, ku istimewa. Berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia tinggal dalam hatiku dan jadikan ku istimewa. Halo adik-adik, ya ketemu lagi sama Kak Michelle. Nah minggu ini Kak Michelle akan bercerita. Nah sebelum Kak Michelle bercerita nih, kita berdoa dulu ya adik-adik ya. Kita berdoa dulu. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, ya Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan hari ini. Kami kembali boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan, dapatkanlah telinga kami,
pikiran kami, fokus kami, dan juga hati kami menjadi yang terbuka dan juga tertuju kepada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami cinta padamu. Amin. Gituan adik-adik ya. Kak Misha mau bercerita nih, masih melanjutkan dari cerita beberapa minggu lalu dan juga minggu lalu nih. Nah, kalau di minggu lalu dikatakan ya bahwa akhirnya Yusuf ini membawa serta semua keluarganya, ayahnya, saudaranya yang berjumlah 12 ya, 12 sama Yusuf itu ya, dan juga kambing domba mereka, semua harta kekayaan mereka dibawa ke Mesir. Mereka pindah dan menetap di Mesir di tanah Goshen. Nah, adik-adik, mereka ini hadirnya juga bertambah banyak ya, karena seiring berjalannya waktu mereka punya anak semakin banyak memenuhi tanah Goshen. Nah, akhirnya Yusuf, saudara-saudaranya, Yakub semuanya juga meninggal akhirnya, dan juga Firaunnya juga akhirnya meninggal dan bangkitlah Firaun yang baru. Sekitar 400 tahun kemudian setelah Yusuf ya, muncullah Firaun yang jahat, Firaun yang gak kenal sama Yusuf. Nah, sedangkan bangsa Israel ini karena sudah 400 tahun ya, semakin banyak sekali jumlahnya. Nah, akhirnya Firaun yang tadi itu merasa bahwa bangsa Israel ini menjadi sebuah ancaman. Dia jadi takut kalau bangsa Israel ini semakin banyak, mereka semakin kuat, akhirnya malah menyerang mereka, bangsa Mesir dan juga Firaun. Maka dari itu Firaun ini berpikir nih, gimana ya? Wah, ini dia menemukan sebuah cara nih, mereka akan dijadikan budak oleh Firaun. Bangsa Israel ini mau disuruh jadi budak adik-adik, disuruh kerja paksa, membuat batu bata, membangun 2 kota yang besar-besar, sangat menderita. Nah, Firaun ini berpikir ya bahwa ketika bangsa Israel ini menderita, mereka juga akhirnya semakin sedikit, mereka nggak akan punya anak. Tapi justru tidak adik-adik, meskipun mereka ini disuruh kerja paksa ya, bangsa Israel ini tetap berkembang, mereka tetap semakin banyak. Sampai akhirnya Firaun ini memutuskan bahwa setiap anak laki-laki bangsa Israel harus dibunuh. Jadi ketika lahir nih adik bayi lahir, wah ini laki-laki nih, harus dibunuh. Tapi kalau perempuan nggak apa-apa, dibiarkan hidup. Nah, Firaun ini menyuruh 2 orang bidan yang bernama Sifra dan Pua ini untuk membunuh setiap anak laki-laki yang baru lahir dari bangsa Israel. Nah, tetapi Sifra dan Pua ini adalah wanita-wanita bidan-bidan yang takut akan Tuhan. Jadi mereka tidak membunuh, mereka tidak mentaati, tidak menuruti perkataan Firaun. Nah, Firaun marah dong, kenapa ini kok nggak dibunuh bayi-bayi laki-lakinya? Akhirnya Tuhan juga memberikan perkataan kepada bidan-bidan ini ya, karena bidan-bidan ini baik, mereka seturut dengan kehendak Tuhan, jadi Tuhan juga melindungi mereka. Nah, Sifra dan Pua ini mengatakan bahwa orang Ibrani, orang Israel itu nggak seperti orang Mesir. Ketika bidan belum datang, mereka itu sudah melahirkan. Wanita-wanita Ibrani itu kuat, jadi nggak bisa deh mereka membunuh bayi-bayinya. Dan akhirnya Tuhan juga melindungi Sifra dan Pua dan membelas kasihani mereka. Nah, setelah itu ya adik-adik, Firaun gimana nih ya, kok tetap bertumbuh, tetap tambah banyak nih bangsa Israel. Akhirnya dia memerintahkan ya bahwa setiap bayi laki-laki bangsa Israel harus dilemparkan ke sungai Nil. Wah, jahat sekali, harus dibunuh dan dilemparkan ke sungai nih, jadi mati. Nah, lalu nih ada seorang wanita dari keturunan Lewi, dari suku Lewi yang bernama Yokebed. Nah, Yokebed ini punya anak laki-laki. Wah, anak laki-lakinya baru lahir. Yokebed ini nggak mau dong anaknya dibunuh, jadi dia takut. Gimana ya? Ini dia menyembunyikan bayinya ini adik-adik. Ya, disembunyikan. Tapi lama-lama adik bayinya ini juga tambah besar dong, sampai usianya 3 bulan. Nggak bisa lagi si Yokebed ini menyembunyikan anaknya. Lalu Yokebed meletakkan anaknya ini ke dalam keranjang, dan keranjang itu dihanyutkan di sungai Nil. Nah,
Tetapi kakak dari bayi laki-laki ini yang bernama Miriam mengawasi. Dia khawatir, gimana nih nanti kalau adikku ini ditemu sama tentara Mesir, atau jangan-jangan dimakan buaya, karena di sungai kan banyak sekali buayanya adik-adik. Jadi ya Miriam ini pelan-pelan dan bersembunyi mengikuti keranjang yang ada bayinya tadi itu. Nah, sampai akhirnya ternyata ada putri Firaun, putri Mesir nih, yang mau mandi di sungai dan menemukan keranjang itu tadi. Ketika melihat bahwa di dalam keranjang itu ada bayi, ya putri Firaun ini kasihan kepada anak itu ya. Wah, kasihan sekali, ini pasti bayi orang Israel. Wah, kasihan ya, tapi kalau mau dibunuh, jadi akhirnya dia mau mengasuh anak ini. Nah, kemudian Miriam datang nih, Miriam mendekati putri Firaun ini. Dia berkata, mau nggak aku carikan pengasuh? Dan si putri Firaun ini setuju. Dia mau supaya Miriam ini mencarikan pengasuh untuk bayi ini. Dan putri Firaun memberi nama bayi itu Musa. Nah, ternyata bayi itu adalah Musa adik-adik ya. Wah, akhirnya Miriam ini memberikan pengasuh, dan pengasuh itu ternyata adalah si Yokebed, ibunya Musa. Jadi Musa ini diangkat anak oleh putri Firaun, tetapi tetap juga diasuh oleh ibunya dan juga kakaknya Miriam. Nah, akhirnya Musa ini juga bertambah besar adik-adik ya. Nah, Musa ini mendapat perlindungan dari Tuhan. Ya, sejak Musa lahir, dia elok di mata Tuhan. Tuhan melindungi Musa, Tuhan juga mengasihi Musa sampai Musa ini akhirnya bisa bertumbuh. Nah, adik-adik ya, hari ini Tuhan itu juga selalu melindungi kita. Karena itu kita juga harus hidup untuk Tuhan. Kita perlu memberikan diri kita kepada Tuhan. Kita perlu hidup di hadapannya dengan baik-baik. Tuhan juga pasti akan merawat dan melindungi kita dari segala macam apapun. Karena iblis ya juga senantiasa berbuat jahat, dia senantiasa menyerang. Tetapi Tuhan selalu senantiasa melindungi dan menyertai kita. Nah, adik-adik, sebelum kakak akhiri nih, kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa. Kita berdoa lagi, kita memberikan diri kita kepada Tuhan dan juga mohon Tuhan senantiasa melindungi kita. Kita doa, misikan yang berdoa yang baik. Kita seru nama Tuhan dulu 3 kali. Oh Tuhan Yesus, amin. Oh Tuhan Yesus, amin. Oh Tuhan Yesus, amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Tuhan, kami mau menjadi anak-anak yang memberikan hidup kami kepadamu, yang mengasihi dirimu, menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih juga Tuhan, bahwa Dika juga adalah Allah yang senantiasa akan selalu melindungi kami dan menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami cinta padamu. Amin. Nah, cerita kami sampai di sini adik-adik. Jangan dilupakan ya ceritanya ya. Dan setelah itu kita akan hafal ayat. Terima kasih. Nah, gimana nih adik-adik ceritanya? Pasti seru kan ya? Nah, adik-adik melalui tadi yang sudah diceritakan, nah adik-adik karena itu kita tahu ya bahwa iblis itu selalu ingin merusak kita supaya kita itu tidak bisa berguna bagi Tuhan. Tetapi hari ini kalau kita mau hidup bagi Tuhan, kita taat kepada Tuhan, maka ya Tuhan akan melindungi kita, Tuhan akan memberi pertolongan kepada kita. Nah, bagaimana sikap kita? Ya, kita juga perlu bersyukur karena Tuhan sudah menyediakan orang-orang di sekeliling untuk melindungi kita. Tuhan melindungi kita lewat orang-orang sekeliling yang sudah Dia sediakan bagi kita. Nah, karena itu adik-adik kita perlu menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan dan mau hidup bagi Tuhan. Amin. Nah, sekarang kita mau ayat hafalan. Adik-adik, ayat hafalan kita hari ini terdapat di dalam Ibrani pasal 13 ayat 6. Ibrani pasal 13 ayat 6. Bunyinya, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Nah, adik-adik, ayat hafalan kita hari ini terdapat dalam
Ibrani pasal 13 ayat 6. Nah, adik-adik juga bisa hafalkan ini di rumah dengan mama, dengan papa, dengan kakak, juga dengan adik, atau bisa juga sendiri. Nah, adik-adik bisa hafalkan ini ya, supaya firman ini bisa mengingatkan kita terhadap cerita ini, dan kita juga bisa senantiasa mengingat bahwa Tuhan selalu melindungi kita kalau kita mau hidup bagi Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, sidang kita sampai di sini. Kak Evelyn tutup di dalam doa. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan, kami mau menjadi anak-anak-Mu yang mau hidup bagi Tuhan. Tuhan, dapatkan setiap kami yang mendengarkan hari ini, mendengarkan firman-Mu. Kami mau selalu taat, juga bersyukur, juga mau hidup bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.